Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, ana mau tanya. Ana ingin tahu adab di dalam majelis. Itu gimana? Saya lihat banyak majelis belum selesai sudah pada bubar. Belum selesai sudah pada bubar. Intinya gini, ikhwan. Jika seandainya antum memang ada kebutuhan, kemudian antum meninggalkan majelis, sekalipun belum selesai, memang ada hal yang mendesak. Contoh misalnya antum duduk, kemudian dapat telepon dari istri di rumah yang tidak ikut. Anak antum sakit, harus dibawa ke dokter. Apakah adabnya antum tetap duduk dan biarkan istri antum di sana menangis memperhatikan anaknya, demamnya tinggi atau bagaimana? Boleh, tak ada masalah antum keluar. Ya, tidak ada masalah antum keluar. Coba perhatikan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda di Idul Fitri atau Idul Adha. Nabi membolehkan yang mau pulang setelah sholat mau pulang kan dibolehkan oleh Nabi. Yang tidak mendengar khutbah beliau silakan kalau ada hajat kebutuhan. Silakan kata Nabi SAW. Enggak ada masalah. Inilah yang menyebabkan bid'ah yang dilakukan oleh Marwanul Hakam. Di mana beliau Idul Fitri, Idul Adha sampai di tempat sholat, beliau langsung khutbah dulu baru sholat. Nah itu beliau akali. Karena apa? Karena kalau mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, sholat dulu kemudian khutbah, setelah sholat bubar semua. Maka beliau akali. Beliau sampai naik ke mimbar dulu, mau khutbah. Sholatnya nanti setelah apa? Khutbah. Karena beliau berpikir kalau sholat dulu khutbah, orang bubar. Ini kan orang nunggu sholat. Saya khutbah dulu, didengarnya khutbah saya, baru sholat sama-sama. Orang nggak ada yang pulang, karena sholatnya belum dikerjakan. Maka tatkala beliau mau naik ke atas mimbar, ditarik oleh sahabat. Dia mengatakan sholat dulu, jangan khutbah dulu. Dia mengatakan telah berlalu yang kau ketahui. Oh nggak salah saya, sahabat yang mengingatkan beliau Abu Sa'id Al-Khudri. Telah berlalu ilmu yang kau ketahui Abu Sa'id. Enggak berlaku lagi itu. Kalau memang dulu sholat dulu baru khutbah, sekarang kalau itu dilakukan orang semua apa? Bubar. Maka kita khutbah dulu baru sholat. Maka sahabat ini mengatakan, demi Allah yang aku ketahui jauh lebih baik daripada apa yang tidak aku ketahui. Karena ini adalah sunnah yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Jadi kalau antum memang punya hajat kebutuhan, silakan. Jangan antum paksakan. Sehingga antum pun enggak tenang, tengok kanan, tengok kiri, dengar pun tidak kan gitu kan. Hatta salat, dalam salat, apa kata Rasulullah SAW? La salata bihadrati ta'amin wala wahwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak sempurna salat salah seorang di antara kalian tatkala makanan sudah dihidangkan. Dan juga tidak sempurna salat salah seorang di antara kalian kalau ia menahan buang air kecil dan buang air besar. Artinya kalau makanan sudah dihidangkan, antum tetap salat dan mengganggu salat antum, maka syariat mengatakan makan dulu baru salat. Nah ini. Jadi kalau memang ada hajat kebutuhan, ya terserah. Mau keluar silahkan, mau tidak silahkan. Tapi kalau tidak, ya kita mengejar keberkahan majelis ilmu. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, dan kita berharap majelis kita seperti itu. Nabi SAW mengatakan, wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah. Turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi oleh rahmat Allah. Wa hafathumul malaikah, dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan membanggakan mereka ini di hadapan para malaikat. Ini yang kita kejar. Ya, ini yang kita kejar. Jadi selama ada hajat kebutuhan, terserah antum mau pulang, mau ada hajat kebutuhan yang lain, ya terserah. Tapi kalau cuman duduk di luar, ya bagus di sini dapat apa? Dapat rahmat. Dia dapat ampunan dari Allah, dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat. Wallahu taala alam. Ini saya jelaskan agar sama seperti pembahasan kemarin, bertanya tentang masalah adab dan sebagainya. Kita mengakui
bahwa semua kita kurang adab. Tidak murid, tidak juga guru. Semua kita kurang adab. Maka kita berlatih untuk apa? Beradab. Ini kita sampaikan dengan pengakuan sebesar-besarnya. Ini ucapan yang saya sampaikan benar, inilah kenyataannya. Kalau dahulu, tatkala orang datang ke majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal, datang ke majelisnya Imam Malik bin Anas rahimahumullahu ta'ala, datang ke majelisnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, atau imam-imam besar yang lainnya, maka mayoritas yang hadir ingin belajar adab. Dari siapa? Ulamanya. Makanya diceritakan dalam sejarah 5.000 hadir majelis Imam Ahmad, penuntut ilmu hanya 500. 4.500 adalah bukan penuntut ilmu. Jadi mereka yang namanya penuntut ilmu itu nulis dia. Dia tulis haddatsana fulan, tulis ini baru benar-benar penuntut ilmu. Sedangkan 4.500 hanya hadir bukan sebagai penuntut ilmu, tapi hanya ingin melihat adabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana beliau berbicara, bagaimana beliau diam, bagaimana beliau berjalan, bagaimana beliau duduk, itu diperhatikan untuk belajar apa? Adab. Sehingga murid-murid dulu selalu mengatakan, sebelum engkau mengambil, ini pesan orang tua mereka, sebelum engkau mengambil ilmu beliau, maka ambil dulu adab beliau. Pelajari dulu adabnya, bagaimana beliau. Tentunya kita akui bahwa ada taksir, ya, ada lemahnya kita dari segala hal, baik guru maupun murid sama-sama adabnya kurang. Maka kita saling belajar, saling mengingatkan gitu. Ya, jangan kemudian kita sebagaimana kita sampaikan kemarin, jangan sampai kita menuduh orang tak beradab, rupanya kita tidak beradab. Hati-hati. Adab itu banyak, adab kepada Allah, adab kepada Nabi, adab kepada orang tua, adab kepada guru, adab kepada sesama teman, adab kepada tetangga, adab makan, adab minum, adab berjalan, adab berhadapan dengan saingan bisnis, ada adab. Ya, adab dengan musuh bagaimana? Itu semua adab diajarkan Islam. Ya, maka kita akui dengan sebenar-benarnya bahwa kita ini masih kurang dalam bab adab. Jadi tetap Allah taala alam, kalau antum ingin ada kebutuhan di luar, antum ingin pulang cepat, kita persilahkan, enggak ada masalah. Ya, tapi kita minta janganlah semua. Ya, jangan semua. Kalau semua ada hajat kebutuhan, saya ngomong dengan siapa jadinya, kan gitu kan. Jangan semua. Ya, mungkin ada sebagian terserah, silahkan, enggak ada masalah. Dan apakah Ustaz tersinggung? Tidak tersinggung. Tidak tersinggung. Ya, tidak ada masalah. Antum pulang, ya terserah, silakan kalau memang ada hajat kebutuhan. Ya, kalau tidak maka sama-sama kita menggapai kebaikan yang dijanjikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam.